Shalom, selamat pagi saudara terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 11. Dan ini merupakan perikop mengenai Yehuda dan Tamar. Dan pada pagi hari ini saya beri judul renungan kita, Rencana Allah yang Besar. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu adalah Shua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri namanya Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, "Hampirilah istri saudaramu itu, kawinilah dia menggantikan saudaramu dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan bagi saudaranya. Namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, "Tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai anakku Shelah dewasa." Sebab pikirnya jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat sebuah kisah mengenai keluarga Yehuda. Jika kita perhatikan, kisah ini berada di tengah-tengah kisah mengenai Yusuf. Ada hal menarik yang ingin disampaikan melalui kisah ini. Dan kita akan melihat melalui renungan hari ini. Dalam kisah Yehuda ini kita melihat ia meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi ke wilayah Adulam. Di sana ia menikahi seorang wanita dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Nah, apa yang dilakukan Yehuda ini melanggar perintah Allah karena mereka dilarang menikah dengan orang di luar Israel. Sedangkan Yehuda menikah dengan orang atau kaum di luar Israel. Nah, sebagai seorang ayah, maka Yehuda mengatur pernikahan untuk anak-anaknya tersebut. Er sebagai anak pertama menikah dengan Tamar, namun karena kejahatan yang dilakukan oleh Er, maka Allah membunuh Er. Setelah kematian Er, maka Yehuda memerintahkan Onan untuk menikahi istri kakaknya tersebut. Dan ini merupakan sebuah tradisi yang ada pada saat itu. Dan melalui pernikahan ini, Onan menolak untuk memberikan keturunan. Yang dilakukan Onan untuk tidak memberikan keturunan yaitu dengan tidak menyelesaikan hubungan seksual yang ia lakukan dengan Tamar, yaitu dengan menumpahkan air maninya ke tanah. Dan apa yang dilakukan oleh Onan ini dilihat jahat di hadapan Allah, sehingga Allah pun membunuh Onan. Dengan keadaan ini, maka anak terakhir Yehuda harus menikahi Tamar. Namun kita lihat Yehuda tidak memberikan langsung anak terakhirnya kepada Tamar. Tetapi Yehuda memerintahkan Tamar untuk kembali kepada ayahnya terlebih dahulu hingga menunggu Shelah dewasa. Saudara, melalui kisah ini kita melihat sebuah polemik yang cukup rumit terjadi di keluarga Yehuda. Dimulai dari pelanggaran yang dilakukan oleh Yehuda dengan menikahi orang di luar orang Israel, hingga kematian 2 anaknya karena melakukan kejahatan di hadapan Allah. Dan mungkin ada di antara kita juga yang bertanya, mengapa di antara 10 saudara yang dimiliki oleh Yusuf, hanya Yehuda lah yang ditulis secara khusus di tengah-tengah kisah mengenai Yusuf. Khususnya di dalam kitab Kejadian yang sedang kita baca saat ini. Saudara, meskipun kisah ini terlihat sangat rumit,
Namun melalui kisah ini kita melihat hal yang penting, di mana Tamar akhirnya akan melahirkan Peres yang merupakan salah satu nenek moyang Daud. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ketiga. Dan ini merupakan daftar dari nenek moyang Yesus Kristus. Saudara, melalui kisah Yehuda yang muncul di antara kisah Yusuf ini, kita dapat melihat terdapat makna teologis dalam rencana keselamatan Allah. Kita melihat bagaimana Allah dapat bekerja dalam situasi yang tampaknya rumit dan tidak sempurna untuk mencapai tujuannya yang besar. Saat ini sebagai orang percaya, marilah kita terus berjalan dalam setiap hal yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tetaplah percaya bahwa Allah bisa memakai setiap hal dalam kehidupan kita untuk mencapai rencana Allah yang besar. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita percaya bahwa Allah dapat memakai setiap hal dalam kehidupan kita untuk mencapai rencananya yang besar? Marilah kita berdoa meminta Allah untuk memampukan kita berjalan dalam setiap jalan yang harus kita lalui. Dan terus percaya bahwa Allah dapat memakai setiap hal dalam kehidupan kita untuk mencapai rencananya yang besar. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat bangun dan merenungkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur buat pesan firman-Mu yang kami dapatkan hari ini melalui ayat bacaan yang telah kami baca. Melalui apa yang kami baca hari ini, kami diingatkan untuk setiap kami terus berjalan di dalam setiap jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dapat mencapai rencananya yang besar. Bapak, kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, membimbing kami untuk kami dapat terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap hal yang akan kami lakukan hari ini, baik pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, bisnis kami, semua hal yang akan kami lakukan. Biarlah kami dapat melakukannya semua hal tersebut dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui setiap hal yang kami lakukan tersebut juga dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.